Kemudian selanjutnya, ketika pulang haji, saya melakukan pengukuran energi kepada teman-teman yang pulang haji. Intinya setelah pulang dari sana, pasti meninggal, banyak meninggal. Selanjutnya, mabrur adalah mampu memaintain energi yang sudah dia miliki selama prosesi ibadah haji. Manfaat ketika kita mampu mengunduh energi Allah secara keduniaan. Ketika energi kita tinggi, maka keinginan-keinginan kita pun bisa cepat terpenuhi. Kemudian, secara ukhrawi, nanti setelah kita mati, karena energinya kekal, maka energi itu dibawa kepada mahsyar ketika kita dikumpulkan di sana. Ketika energi kita tinggi, maka sinar-sinar energi itu akan nampak. Dan insya Allah, orang yang nampak di padang mahsyar itu tidak perlu lagi harus mawat siratal mustaqim. Insya Allah bidua kisah. Itulah manfaat bagaimana kita mampu mengunduh energi Allah dengan apa yang telah saya berikan. Jadi itu Pak Andi, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Menarik sekali tadi penjelasan dari Pak Haji sampai ada energi. Sudah di dalam tubuh manusia itu sebenarnya sudah ada ya Pak energi, yang disebut energi. Bagaimana kira-kira cara melihatnya? Ya, saya dulu ada tes pen untuk mengukur bagaimana sebetulnya kita punya listrik, punya energi. Lihat aja. Coba Bapak tes. Ya. Ya, Jadi kita sesungguhnya sudah punya energi. Kalau kita yakin ini sebelum baca buku itu bahwa kita punya energi. Ketika kita sudah yakin, nanti akan sinkron dengan apa yang saya tulis. luar biasa sekali Pak Haji. Kemudian kalau bagaimana cara mengobservasi jika seseorang itu energinya kecil atau energinya besar itu bagaimana? Saya menggunakan dua alat. Alat yang satu ini hanya mengetahui kita ada listriknya apa enggak, ada energinya enggak. Jadi kalau orang mati, insya Allah ya nyala. Artinya kita orang hidup itu punya energi. Energi rata-rata orang yang belum ngapa-ngapain itu 10 loh. Ada yang begitu. Nah, untuk mengetahui kualitas, kebetulan saya diberi alat yang biasa. Jadi ketika saya sholat tahajud itu ada kayak tegangan getaran. Ini saya manfaatkan itu kontrol energi. Saya bisa mengambil energi pertama waktu saya manfaatkan di tataran Ka'bah. Kalau di Indonesia berdoa kayaknya di tengah ini aja. Tapi ketika di tataran Ka'bah itu sampai telapak. Demikian juga di Raudhah. Namun yang saya cukup kaget ketika di Arafah, padahal padang seperti itu pun dia sama. Artinya bahwa kalau saya sudah terjawab, kenapa haji harus ada di Arafah? Karena kita kan bisa diam aja. Karena tadi saya sebutkan di sana berkumpulnya manusia yang jutaan itu berarti pun kemudian juga jin, kemudian juga mereka. Itu energinya sangat tinggi. Ketika kita ada di sana, maka kita akan menginduksi. Luar biasa sekali. Menjadikan saya pribadi menginspirasi bahkan berada haji.
Baik, kemudian kalau dia dari aplikasinya, ada di dunia ini yang kita punya tujuan, ingin punya rumah, punya mobil, apa yang dalam suatu perusahaan ingin bisa haji. Kira-kira bagaimana cara mendorong atau menguji energi Allah? Ya tadi yang saya sampaikan bahwa untuk mengunduh energi Allah dan lewat spiritual, horizontal spiritual maupun vertikal spiritual. Intinya keinginan kita kalau temui bila ini berhasil sinkron, terpenuhinya tergantung kualitas dari kalau energinya yang bisa untuk itu gede, maka waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan sesuatu lebih pendek. Tapi kalau kecil, ya bukan jelas. Intinya tadi vertikal spiritual itu di Islam sholat, di itu mungkin di kemudian di Astana itu pertujuan doa, ini dia ngomong karena energi ini kan tidak membatasi agama manapun. Bicara spiritual itu tidak bicarakan, hanya pendekatannya agama. Tadi saya menggunakan pendekatan Islam karena saya memang beragama Islam, sehingga memang pendekatannya masih dalam ilmu yang saya kuasai. Tapi saran dari seorang ahli tadi. Jadi kalau saya perhatikan, kira-kira itu semacam identitas dari dunia, seperti spiritual passion, kemudian kreativiti dan kreativitas, fisikal dan IQ serta EQ. Itu kira-kira memang kaitannya seperti itu atau bagaimana, Pak? Ya, goal dari potensi energi yang bagi kita adalah spiritual passion. Artinya apa? Kita sudah mampu memanfaatkan IQ kita, EQ kita, CQ kita maupun physical passion kita. Artinya ini memang spiritual passion ini katanya orang yang beruntung adalah yang memiliki. Jadi tidak tergantung pada tadi IQ. Banyak orang. Kalau orang sukses karena IQ, kalau tidak adil, betul. Sehingga otomatis kita mampu memanfaatkan tadi clue yang kita mampu create untuk mengundang rezeki Allah. Maka spiritual kita jadi bagus, energi kita jadi bagus. Keinginan kita jadi terpenuhi. Namun perlu dicatat bahwa energi yang gede, yang besar itu karena kemampuan kita untuk ikhlas. Artinya keinginan itu tidak semata-mata untuk diri saya, tapi bagaimana bermanfaat untuk orang lain. Jadi luar biasa sekali, Bapak sekalian. Apa yang ada dalam buku bisa diaplikasikan untuk kepentingan, untuk tujuan, tadi tujuan perusahaan maupun suatu organisasi yang sangat luar biasa ini. Dan bagaimana kekuatan spiritual quotient itu bisa merangkum semua kecerdasan yang ada. Kalau kita lanjutkan diskusi ini akan berlangsung dalam waktu yang dulu kali ini akan kami akhiri. Nanti akan ada sesi lanjutannya adalah seminar sampai. Bapak dan Ibu sekalian, bagi Bapak dan Ibu yang tertarik atau berminat untuk ini bisa menghubungi kontak person yang ada, dan jangan lupa nanti yang beruntung akan tanda tangan langsung oleh Bapak Haji S. Terima kasih atas waktu yang disediakan. Terima kasih Pak Haji telah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.